Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Senin 22 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Di Lombok Tengah terdapat sebuah makam yang dinilai keramat oleh masyarakat. Makam ini dikenal dengan nama Kemalik Embung Puntik, Tribuners. Makam seluas 4 area ini merupakan makam milik Denek Mas Suryadiningrat yang merupakan seorang ulama penyebar Islam di Pulau Lombok sejak tahun 1717 Masehi. Lantas bagaimana informasi lengkapnya? Kita sudah terhubung dengan rekan Lalu Helmi Akbar dari Tribun Lombok. Silakan rekan Lalu. Baik, terima kasih rekan Ariska. Benar sekali, sebuah makam di Desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi langganan para peziarah. Makam tersebut dikenal dengan nama Makam Kemalik Embung Puntik. Area makam yang memiliki luas sekitar 4 area itu dikenal sebagai makam keramat oleh masyarakat. Bahkan sering digelar ritual adat di area makam. Makam tersebut merupakan makam seorang ulama penyebar Islam di Pulau Lombok bersama Denek Mas Suryadiningrat. Ia diperkirakan menyebarkan Islam di Pulau Lombok sejak tahun 1717 Masehi. Makam tersebut sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan juga telah diakui Dinas Pariwisata. Terbukti dengan adanya pelang Dinas Pariwisata di areal makam. Juru pelihara makam Lalu Jasmawadi yang juga merupakan generasi ke-13 keturunan Denek Mas Suryadiningrat mengatakan ribuan masyarakat sering berziarah dan menggelar ritual adat di makam tersebut. Ritual adat bernama Nede Embung Puntik yang digelar setiap bulan 7 tanggalan Sasak atau setiap hari Senin pada bulan November. Pada ritual tersebut masyarakat akan membawa aneka hasil bumi dan berdoa memohon berkah kepada Sang Pencipta. Setiap bulan ke-7 tanggalan Sasak atau setiap hari Senin bulan November selalu ada ritual adat di makam Embung Puntik. Ritual adat tersebut telah berlangsung turun-temurun. Bahkan masyarakat meyakini jika tidak menggelar ritual akan mendapat malapetaka seperti penyakit. Pada bulan November, ritual akan berlangsung 4 kali yang digelar setiap Senin. Masyarakat berbondong-bondong mengunjungi makam dan berdoa sebagai ucapan rasa syukur dan meminta berkah Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan November, ritual adat biasanya juga digelar pada akhir Februari. Ada juga ritual adat bernama Sahur Sangi. Di sana, masyarakat yang sebelumnya telah terkabulkan hajatnya akan datang ke makam sebagai bentuk rasa syukur telah tercapai atau terkabulkan keinginannya. Pada makam juga biasa digelar ritual adat saat ada anak desa yang akan dihitan. Ada proses adat yang digelar. Sebelum dihitan, anak tersebut akan dibawa ke makam dengan diantar keluarga dan menggelar tradisi pemotongan selendang. Uniknya, makam tersebut tidak sembarang dapat dimasuki peziarah. Harus ada ritual khusus mengelilingi makam sebanyak 9 kali sebelum dapat memasuki makam. Jika peziarah tidak melili makam sebanyak 9 kali, diberikan keringanan menjadi 7 atau paling sedikit 3 kali. Masyarakat meyakini dengan mengelilingi makam mengingat kembali sebelum manusia lahir ke dunia. Manusia berada pada rahim ibu dan suatu saat akan meninggal dunia. Hidup di dunia yang singkat tersebut harus diisi dengan berbuat kebaikan sebagai bekal di akhirat. Jika ritual mengelilingi makam tidak diindahkan peziarah, sering ditemui fenomena kesurupan seorang peziarah. Itu membuat juru kunci makam akan kerepotan menangani. Lalu Jasmawadi mengungkapkan makam tersebut sebenarnya merupakan petilasan Denek Mas Suryadiningrat. Konon jasadnya menghilang dan tidak pernah muncul. Denek Mas Suryadiningrat selain menyebarkan Islam juga menciptakan sebuah lontar bernama Indar Jaya. Lontar tersebut berguna jika ada anak kecil yang telat berbicara melewati umurnya, maka lontar tersebut akan dibacakan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut akan lancar berbicara. Pada areal makam juga terdapat sebuah sumur atau dalam bahasa Sasak disebut lingkuk mas. Konon air di sana berkhasiat menyembuhkan penyakit.
Juru kunci makam Amak Wahid mengatakan pernah suatu hari ada orang dari Pulau Sumbawa datang dengan kondisi kaki bengkak. Saat dimandikan di lingkup emas, ajaibnya perlahan-lahan orang tersebut sembuh. Amak Wahid menjadi juru kunci makam sejak tahun 1993. Banyak fenomena supranatural dialami sejak menjaga makam. Dia pernah didatangi sosok Denek Mas Surya di Ningrat. Bahkan dia mencirikan ciri fisiknya. Bentuk orang Mas Surya di Ningrat tinggi, gagah, tapi badannya agak kurus dan menggunakan sorban putih. Konon ada peninggalan Denek Mas Surya di Ningrat dalam bentuk pusaka yang masih disimpan hingga kini. Saat tim ekspedisi mistis PDIP NTB dan M16 turun ke lokasi, diperlihatkan sebuah pusaka terbungkus kain putih dan dililit tali. Pusaka tersebut berjenis tombak bernama pusaka randu kuning. Diberi nama randu kuning karena saat pusaka tersebut ditancap ke pohon randu atau kapuk, maka pohon tersebut akan berubah menjadi kuning. Pusaka tersebut dipercaya sebagai pusaka perdamaian. Begitu dua desa terlibat bentrok, saat pusaka tersebut ditancap ke tanah, maka bentrok akan mereda. Ketua tim ekspedisi mistis PDIP NTB dan M16 Ruslan Turmuzi mengatakan Lombok menjadi lokasi penyebaran para wali, sehingga banyak sekali kedatuan atau sejenis kerajaan. Bedanya, kedatuan identik dengan Islam. Ruslan yang merupakan anggota DPRD NTB berjanji akan menganggarkan penataan akses jalan menuju lokasi makam, membangun fasilitas pendukung untuk peziarah seperti 4 kamar toilet, penataan gapura depan dan renovasi rumah penjaga atau juru kunci makam. Direktur M16 Bambang Mevinarwanto mengatakan penelusuran jejak sejarah situs Embung Puntik bagian dari strategi tim ekspedisi untuk mengurai dan membuka tabir sejarah leluhur Lombok agar bisa diurai benang merah ketokohan dan kelebihan ilmu yang dimiliki. Demikian Ariska. Baik rekan, lalu Helmi Akbar dari Tribun Lombok, terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan menuju ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Di sana ada satu tempat menarik yang bisa Anda kunjungi saat libur tiba, yakni Pulau Dutungan Baru, Tribuners. Saat mengunjungi tempat wisata ini, Anda akan disuguhkan dengan keindahan pasir putih serta jernihnya air laut. Selain itu, Anda juga akan dimanjakan dengan sejumlah spot foto berlatar laut, Tribuners. Lantas bagaimana detail keindahannya di sana akan disampaikan oleh rekan Rudi Salam dari Tribun Timur. Silakan rekan Rudi. Iya, rekan Ariska dan Tribuners, memang Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang tak kalah banyak untuk destinasi wisatanya, baik itu destinasi alamnya, khususnya destinasi pulau. Nah, Tribuners, kali ini Tribun Timur bakal merekomendasikan salah satu rekomendasi pulau tempat wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Namanya adalah Pulau Dutungan. Nah, Pulau Dutungan ini terletak di Kabupaten Baru, Tribuners, jaraknya sekitar 132 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, atau bisa kita tempuh dengan perjalanan darat selama 3 jam dari Makassar menuju ke Kabupaten Baru, Tribuners. Nah, untuk harga tiket pesawat, maksud kami untuk tiket per orangnya saja untuk di hari Senin dan Jumat. Sementara untuk hari weekend atau Sabtu dan Minggu cukup membayar 50.000 per orangnya. Dan menariknya memang Pulau Dutungan ini terbilang dekat dari dermaga yang ada di Kabupaten Baru, hanya berjarak sekitar 3 hingga 5 menit saja naik perahu kita langsung dapat Pulau Dutungan ini. Nah, sampai di Pulau Dutungan memang ada banyak spot-spot foto yang bisa dijumpai di sana dengan latar yang pastinya sangat instagramable. Meskipun tidak terlalu luas, memang Pulau Dutungan ini selalu menjadi pilihan warga Kota Makassar ataupun warga kota-kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan untuk menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga, kerabat, dan sebagainya. Di sini ada banyak fasilitas yang disediakan seperti penginapan, kemudian tenda juga ada,
Dan tak kalah menarik ada Deresto. Deresto ini menawarkan tempat makan dengan view laut lepas langsung di Pulau Dutungan. Kemudian pada malam hari juga Deresto menyajikan atau menyuguhkan pengunjungnya dengan live musik. Tak hanya itu juga ada banyak arena permainan yang terdapat di Pulau Dutungan ini. Nah, tak heran memang setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh warga sekitar di kota-kota lainnya, seperti misalnya rombongan Kala Group yang menggelar media outing selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu pada tanggal 20 hingga 21 kemarin, di mana manajemen Kala Group sendiri memilih Pulau Dutungan karena memiliki konsep yang menarik berbeda dengan destinasi-destinasi pulau lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, sama dengan pulau-pulau lainnya juga di sini manajemen ataupun pengelola mengharapkan pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan, kemudian dilarang menggunakan pengeras suara yang terlalu keras pastinya dalam pulau ini. Dan untuk rombongan 50 orang bakal dikenakan biaya tambahan ataupun biaya kebersihan sebanyak 300.000, dan izin menggunakan tenda juga bakal dikenakan biaya tambahan sebesar 30.000. Nah, Ariska, demikian dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik rekan Rudi Salam dari Tribun Timur, terima kasih atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 120 ekor anak penyu alias tukik dilepas ke Pantai Badul Mati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Pelepasan penyu ini diikuti oleh Muspika Batur dan juga Bajul Mati Sea Turtle Conservation, Tribuner. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Erwin Wicaksono dari Suryo Malang. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Ariska di studio. Ya, memang baru saja beberapa waktu lalu, Bajul Mati Sea Turtle Conservation telah melepas 120 lebih anak tukik ke lautan lepas dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah populasi penyu yang dilindungi di wilayah perairan Malang Selatan begitu. Nah, Ketua BSTC Sutari menjelaskan banyak tantangan untuk melindungi ataupun menjaga kelestarian habitat penyu di wilayah perairan Malang Selatan. Salah satunya adalah merawat vegetasi yang berada di sekitar laut yang juga cukup untuk menunjang kelangsungan hidup penyu ini hingga akhirnya bisa lepas ke alam liar begitu. Sutari menjelaskan kerusakan alam di wilayah Malang Selatan sudah pada medio tahun 2009 hingga kini bisa mencapai 70% gitu. Nah, artinya dia ingin hadir untuk memperbaiki kerusakan alam di wilayah Malang Selatan dengan melakukan konservasi penyu dan rehabilitasi lingkungan di sekitar pantai dengan kembali menanam vegetasi seperti pohon ketapang, terus kemudian pandan laut hingga membersihkan areal-areal bibir pantai dari sampah plastik untuk memperpanjang ataupun melindungi habitat dari penyu itu sendiri. Sutari menjelaskan bahwa penyu memiliki peran penting di ekosistem, bahwasannya hal tersebut layak untuk dilindungi karena memang peran penyu sendiri memang sangat penting dalam keseimbangan rantai makanan di alam liar. Gitu. Dan kemudian Sutari mengajak generasi-generasi muda yang berada di Malang Raya ataupun sekitarnya untuk ikut serta dalam pelestarian penyu di wilayah Malang Selatan melalui organisasi yang ia naungi begitu. Dan sampai sekarang menurut cerita dari Sutari ungkapkan bahwa setiap 2 tahun sekali di wilayah Pantai Bajul Mati merupakan salah satu spot favorit bagi penyu untuk bertelur. Dan kemudian berangkat dari hal tersebutlah Sutari juga terpanggil hatinya untuk mengabdi dengan membentuk BSTC untuk melestarikan penyu sendiri. Dan tantangan-tantangan lain dari
konservasi penyu adalah tentang kesadaran dari wisatawan yang berada di Bajulmati, yang juga ia himbau agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak vegetasi ataupun tanaman-tanaman laut yang berada di sekitar bibir pantai. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Sutari selaku Ketua BSTC. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintahan, kami sebagai masyarakat bisa membantu kepedulian lewat konservasi ini. Nah, untuk toke ini, jenis lekang ini, kami berharap nanti beberapa tahun akan datang ini bisa kembali di sini lagi, tapi dengan catatan generasi itu sudah siap menerima toke-toke yang akan datang. Itu dari kami. Bapak, masih tersisakah jenis penyu apa saja di wilayah pesisir Malang Selatan ini, Pak? Untuk Malang Selatan itu ada 4 jenis penyu, yaitu belimbing, hijau, sisik, dan abu-abu. Tapi yang terbanyak ini tinggal abu-abu. Nah, karena karakter pasir itu beda-beda, jadi masih ada juga sisik dan hijau. Tapi yang hampir punah ini penyu belimbing. Lah, penyu belimbing ini karena tingkat manja, malu dan sebagainya itu ada. Jadi kalau ada keramaian itu mendingan atau lebih baik cari tempat yang benar-benar aman gitu. Pak, tapi masih ada Pak yang masih ada. Kenapa penyu ini dilindungi, Pak? Maksudnya seberapa pentingkah fungsinya di lautan? Iya, penyu memang sangat berfungsi. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Ambon, Tribuners. Di Kota Ambon terdapat sebuah jembatan megah yang menghubungkan Kecamatan Sirimau dengan Kecamatan Teluk Ambon. Kemegahan jembatan ini bisa Anda nikmati dari Pantai Halong, Tribuners. Saat sore hari, keindahan akan semakin lengkap dengan gradasi warna orange di langit. Untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Mesya Marasabesi dari Tribun Ambon. Silakan rekan Mesya. Halo Ariska, halo Tribuners, saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan indahnya menikmati pemandangan bentangan jembatan Merah Putih Ambon dari Pantai Halong. Nah, Tribuners, jadi ini untuk Anda yang akan mengunjungi Kota Ambon, rasanya tidak akan lengkap jika tidak melihat megahnya bentangan jembatan Merah Putih di Kota Ambon. Karena jembatan sepanjang 1140 meter itu merupakan salah satu bangunan yang menjadi kebanggaan masyarakat Maluku ya, Tribuners. Ini jembatan ini menghubungkan Kecamatan Sirimau dan juga Kecamatan Teluk Ambon. Oke, Tribuners, untuk menikmati keindahan jembatan ini, kita bisa menikmatinya tidak perlu langsung berada di jembatan ini, tapi dengan kita berada di Pantai Halong, kita sudah bisa menikmati keindahan bentangan jembatan Merah Putih ini secara utuh. Apalagi di waktu-waktu sore hari, Tribuners, ini karena di jembatan Halong, di Pantai Halong, akan biasanya disuguhkan dengan keindahan langit juga berwarna orange pada saat terbenamnya matahari. Dan ada juga perahu-perahu kecil yang kerap kali berlalu lalang, dan tentu ini semakin memperindah panorama di Pantai Halong, khususnya saat menikmati bentangan jembatan Merah Putih ini, Tribuners. Di pelataran Pantai Halong juga diselimuti dengan padang rumput berwarna hijau dan juga puluhan pohon kelapa yang menjulang tinggi ke langit. Ini juga di sana juga ada 3 unit gazebo yang disediakan untuk pengunjung yang datang ke sana. Untuk datang ke Pantai Halong ini, Tribuners, tidak dipungut biaya sama sekali ya, alias gratis. Dan di sana juga ada lapak-lapak yang menjual makanan dan minuman. Untuk jarak dari pusat Kota Ambon ke Pantai Halong sendiri itu berkisar 6,8 km. Ini tidak jauh dari pusat Kota Ambon, dan dan bisa ditempuh dalam waktu 16 menit. Oke, Tribuners, ini menjadi salah satu tempat wisata di Maluku yang direkomendasikan tribunambon.com jika Anda yang ingin berkunjung ke sini, ke Pantai Halong ya, Tribuners. Demikian yang dapat saya laporkan.
Baik rekan Mesya Marasa Besi dari Tribun Ambon, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai vakum selama 2 tahun, akhirnya kontes burung dalam Piala Wali Kota Yogyakarta 2022 bisa digelar kembali. Dalam kontes tersebut ada ratusan burung hasil penangkaran dari berbagai daerah yang turut meramaikan. Ratusan burung tersebut kemudian dinilai dengan kriteria utama berupa irama, durasi, dan juga volume kicauannya. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Aska Ramadan dari Tribun Jogja. Silahkan rekan Aska. Selamat siang Tribuners. Saya dengan Aska Ramadan, jurnalis Tribun Jogja, ini akan melaporkan terkait kegiatan kontes burung Piala Wali Kota 2022. Ini sudah 2 tahun vakum dan pada 2022 ini kembali digulirkan setelah COVID-19 di Kota Jogja mulai mereda. Dalam event kemarin langsung mendapat antusiasme luar biasa. Ada sekitar 1.300 tiket yang terjual untuk 56 kategori. Mulai dari ada berbagai macam burung yang dikonteskan, itu adalah mulai dari lovebird, kenari, anis merah, kemudian pentet, kemudian apalagi ada banyak banget burung yang dikonteskan, dan memang pesertanya pun dari berbagai daerah, merata hampir di seluruh Pulau Jawa dan Bali, dan yang paling jauh ada dari Palembang kemarin. Begitu. Untuk selanjutnya diharapkan memang Pemkot Yogyakarta mendorong agar event semacam ini diselenggarakan secara rutin. Terlebih setelah kondisi pandemi sudah semakin melandai. Adapun penyelenggara berasal dari Pelestari Burung Indonesia atau PBI, yang memang selama ini konsen pada pelestarian burung jenis-jenis tertentu ya. Dan itu pun komunitasnya sudah tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jogja saja. Baik, Ariska, mungkin begitu laporan yang bisa saya sampaikan. Baik rekan Aska Ramadan dari Tribun Jogja, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan menuju ke Madura, Tribuners. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pungli marak ditemukan di kompleks bebatuan wisata Bukit Jadih. Namun kini praktek pungli itu berlangsung sirna seusai pihak pengelola wisata alam berbenah. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, rekan kami Ahmad Faisal Edo dari Tribun Madura akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Faisal. Baik, selamat sore Ariska dan Tribuner dimanapun berada. Memang suguhan panorama komplek bebatuan wisata di Bukit Jadih yang berlokasi di Desa Parsek, Kecamatan Socah, Bangkalan, dalam beberapa tahun terakhir ini memang tercederai dengan praktik-praktik pungutan-pungutan liar di beberapa titik di dalam kawasan wisata alam itu. Namun dalam beberapa tahun terakhir pihak pengelola mulai berbenah untuk mengembalikan animo para wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke wisata Jadih. Saat ini upaya tersebut mulai membuahkan hasil ketika
satu persatu para pengunjung mulai berdatangan kembali untuk menikmati panorama Bukit Desa Jedih tersebut. Memang Bukit Jedih ini merupakan kawasan ini terbentuk oleh aktivitas tambang galian C yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2000, dan wisata ini mulai dikembangkan oleh pengelola di awal 2012. Namun pada 2014 pihak pengelola seperti yang diungkapkan Jeffrey, praktik-praktik itu mulai mengganggu praktik pungli itu mulai mengganggu para wisatawan. Namun kini kondisinya kembali normal dengan pengelolaan dan hanya ada pungutan resmi di beberapa titik pembayaran seperti loket di pos pertama. Itu Ariska dan Pak Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ahmad Faisal Edo dari Tribun Madura. Dan Tribuners, rekan Ahmad juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola wisata Jufri serta salah satu pengunjung yang bernama Hari Purnomo. Berikut liputannya untuk Anda. Tiket masuk itu sudah ditata dengan benar sekarang. Jadi sudah tidak ada, Pak, ya? Iya. Untuk paket apa aja yang disediakan, Pak? Yang disediakan pintu masuk mobil 20.000, untuk bis yang besar 50. Untuk masuk ke wisata kolam renang sama danau hanya pakai 15.000. Bisa masuk semuanya 2 lokasi per orang 15.000. Ke kolam renang sama danau. Oh, per orang 15. Di portal, kemudian masuk pos kedua. Untuk kondisinya aman, Pak, aman, nyaman, tidak ada kesan pungli. Jadi setelah masuk di titik ini tadi, kondisinya sekali lagi aman. Jadi memang untuk kondisi wisata Bukit Jedih atau Buah Putih ini bisa diangkat lagi, Pak. Jadi saya meyakinkan tidak ada kesan pungli, Pak, kalau pertanyaan tadi seperti itu. Jadi hanya ada pembayaran di titik-titik tertentu memang, Pak, yang memang resmi, Pak, ya? Oke, betul. Jadi tadi masuk pos itu, masuk ini wilayah ini kan ada karcisnya, beli karcis tadi. Jadi yang di pos itu kami membeli karcis masuk itu. Jadi nggak ada yang pungutan ya, atau pungli itu tidak ada. Per orang berapa, Pak? Per orang 10.000. Itu nanti destinasinya di Gua Putih, Danau, sama kolam renang. Oh, 2 titik, Pak, ya? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Baru-baru ini MR Entertainment menggelar kegiatan Bukan Fashion Week dengan menggandeng sejumlah influencer Lampung. Acara yang digelar di Taman Gajah Bandar Lampung ini diikuti oleh sebanyak 50 anak. Mereka diarahkan untuk catwalk di atas jembatan dengan mengenakan pakaian bernuansa merah putih dengan desain yang unik. Lantas bagaimana keseruannya akan disampaikan oleh rekan Mega Ulfa dari Tribun Lampung. Silahkan rekan Mega. Baik, terima kasih Ariska. Baik, saat ini, halo. Oke. Baik, saya akan menjelaskan mengenai acara kemarin, yaitu Bukan Fashion Week yang berada di Taman Gajah Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Acara tersebut itu digelar oleh event organizer yang bernama Mr. Entertainment. Di sana terdapat ada 50 peserta anak yang melakukan catwalk, di mana mereka berlenggak-lenggok melalui atas jembatan untuk melewati arena tersebut sebagai arena perlombaan. Terdapat ada 50 peserta, di mana dari umur 3 tahun sampai umur 13 tahun. Di acara tersebut itu mendapat 3 kategori, di mana memperebutkan 3 kategori. Yang pertama the best kostum, yang kedua heboh, dan yang ketiga itu adalah yang the best catwalk. Gitu. Selain ada acara catwalk anak-anak, di situ juga
Mister Entertainment juga menggandeng para influencer yang berada di Bandar Lampung. Di situ influencer membantu para brand-brand lokal di Lampung untuk mempromosikan dagangannya dengan membawa produk-produk lokal dan berjalan catwalk di atas jembatan tersebut. Dan untuk acara influencer itu diadakan malam hari setelah acara catwalk anak-anak selesai. Acara tersebut bertujuan untuk membangun perekonomian Provinsi Lampung, khususnya untuk UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Seperti itu, Ariska. Baik, rekan Mega Ulfa dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuner, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kulineran di Pasuruan. Di sana ada warung seblak ganas yang menawarkan kuliner unik Tribuners, yakni nasi goreng bumbu seblak. Sesuai dengan ciri khas seblak, nasi goreng di tempat ini memiliki cita rasa yang sangat pedas. Selain nasi goreng seblak, warung seblak ganas juga menyajikan aneka menu lainnya yang tak kalah pedas. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nurul dari Tribun Travel. Silahkan rekan Nurul. Iya, Ariska. Jadi di Pasuruan ada rekomendasi tempat makan seblak enak, namanya Warung Seblak Ganas. Lokasinya ada di Desa Kebruan, Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, warung seblak ini selain menjual seblak juga menghadirkan menu unik, yaitu nasi goreng bumbu seblak. Nah, Laura Yolanda selaku pemilik warung seblak ganas mengatakan bahwa beliau membawa bumbu seblak khas Bandung ke Pasuruan untuk menjualnya di sini, yang dikreasikan menjadi berbagai menu mulai dari seblak, kemudian ada nasi goreng dan juga mie goreng. Nah, untuk menu unik di sini ada nasi goreng bumbu seblak yang menjadi favorit di warung ini, yang harganya cuma Rp10.000 saja, yang bisa dinikmati dengan berbagai topping mulai dari sosis, bakso, dan hingga sayuran. Nah, warung seblak ini lokasinya tak jauh dari pusat kota karena bisa ditempuh sekitar 20-30 menit perjalanan menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jika untuk menggunakan kendaraan pribadi, Tribuners bisa langsung datang menggunakan motor maupun mobil. Kalau menggunakan transportasi umum, Tribuners bisa datang dari terminal, kemudian turun di Jalan Raya Kedawung, kemudian masuk menggunakan ojek pengkolan. Nah, warung seblak ganas ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Jadi cocok banget buat Tribuners yang lagi jalan-jalan di Pasuruan sekaligus ingin mencari rekomendasi menu makan enak. Ariska. Baik, terima kasih rekan Nurul dari Tribun Travel. Dan Tribuners, rekan Nurul juga sempat berbincang dengan Laura Yolanda, pemilik warung seblak ganas di Pasuruan. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai sekarang, Ibu. Ini memang lokasinya dari awal buka sampai sekarang itu ada di sini terus. Iya. Oke. Terus ini mau tanya dong, Bu, inspirasi membuat seblak ganas ini apa? Apakah Ibu pecinta pedas atau mengikuti selera konsumen membeli di sini atau gimana? Dari awal kan nggak ada di sini. Saya pernah ke Bandung. Terus kok saya rasa enak, akhirnya saya bukalah di sini. Awal kali belum ada seblak. Oh, jadi sebelumnya sempat buka di Bandung? Enggak buka, saya nyobain jalan-jalan ke Bandung. Terus di Bandung nggak sana 3 bulanan. Yang suka seblak itu anak saya. Oh, enak. Akhirnya saya upload ke Facebook. Awalnya jual online. Berarti ini bumbunya terinspirasi seblak khas Bandung ya, Bu? Iya. Pedas-pedasnya juga. Terus ini di sini ada menu unik nasi goreng bumbu seblak. Itu inspirasinya dari mana sih, Bu? Itu kan di warung-warung seblak pada umumnya nggak ada loh. Baru menemukan di sini nih. Awalnya nyoba sih nasi goreng tak pakai bumbu seblak, ini enak apa enggak? Akhirnya tak coba-cobain, oh kok ternyata enak. Mie-nya juga pakai mie goreng itu
Saya coba pakai bumbu seblak. Oke, berarti ada mie goreng yang nggak pakai kuah tapi dimasaknya pakai bumbu seblak. Terus untuk menu favorit di sini biasanya pengunjung itu paling banyak belinya menu apa, Bu? Semua. Semuanya. Mulai dari seblak, nasi, mie. Nasi mie. Kalau minumannya? Minumannya milkshake, terus teh timer ini. Terus ini Bu, ini kan termasuk ramah banget di kantong nih karena harganya belasan ribu. Nah, itu dari awal buka sampai sekarang harganya masih sama. Tribuners Pop-Art Jakarta 2022 kembali digelar dengan meriah sejak Sabtu 13 Agustus 2022 lalu. Event yang berlangsung di Senayan Park, Jakarta Pusat ini mengangkat tema Collecting Moment and Happiness Tribuners. Dengan tema tersebut, Pop-Art Jakarta melibatkan 15 kreator intellectual property atau kekayaan intelektual yang telah dikenal banyak orang, seperti Gundala, Sri Asih, Nusantara, dan Aquanus yang berasal dari bumi langit. Ada pula Pionicon yang membawa Shijuki, Kalawira, hingga Tutti and Friends. Jika Anda tertarik untuk melihat event ini, kami punya beberapa tips yang bisa Anda terapkan agar kunjungan menjadi lebih maksimal. Pertama, mode transportasi umum bisa menjadi pilihan untuk Anda. Jika Tribuners naik KRL komuter lain, Anda bisa turun di stasiun Palmerah yang berjarak sekitar 1,5 km saja dari Senayan Park. Dari stasiun tersebut, Tribuners bisa jalan kaki atau menggunakan Transjakarta dengan bus nomor 1B atau 1F. Tips selanjutnya, meski masuk ke Pop-Art Jakarta gratis, namun Anda tetap harus melakukan registrasi dulu melalui ticketaloket.com Tribuners. Anda juga harus waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan penjualan tiket Pop-Art Jakarta 2022. Tips terakhir, Tribuners bisa mengenakan baju yang berwarna putih. Meskipun tidak ada aturan khusus terkait warna baju, namun saat masuk Anda akan melewati lorong yang ruangan gelap, sehingga benda yang bercorak putih seolah akan bersinar Tribuners. Tentu saja ini sangat menarik dicoba karena warna putih dan baju yang dikenakan akan kontras dengan gelapnya ruangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Antusias masyarakat dalam melihat gelaran Dieng Culture Festival 2022 terpantau sangat tinggi. Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang dilakukan oleh panitia Dieng Culture Festival 2022, di mana sebelumnya tiket bundling yang dilengkapi dengan penginapan kini telah terjual habis. Meski demikian Tribuners, bagi Anda yang belum mendapatkan tiket Dieng Culture Festival tidak perlu khawatir, sebab pihak panitia Dieng Culture Festival kini juga menawarkan tiket individu. Tiket individu ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp750.000 per orang Tribuners. Namun harga tersebut belum termasuk PPN 11% dan juga administrasi. Tiket individu Dieng Culture Festival 2022 bisa Anda beli secara online di laman Festival Dieng dengan memasukkan nama sesuai KTP dan nomor handphone yang aktif. Diketahui sebelumnya, event tahunan Dieng Culture Festival 2022 ini akan digelar selama 3 hari berturut-turut, yakni mulai dari tanggal 2 hingga 4 September 2022 mendatang. Dengan mengusung tema Return of the Light, Dieng Culture Festival 2022 akan berlangsung di Desa Wisata Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!